belakang ini yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu akibat dampak perubahan iklim telah menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi angin kencang di berbagai wilayah. Dalam kondisi tersebut, struktur atau benda yang terbuka seperti atap terpal, jendela kaca, atau pintu otomatis rentan terhadap kerusakan. Di lingkungan seperti rumah kaca, gudang, atau area terbuka, angin kencang dapat merusak peralatan atau menimbulkan bahaya keselamatan. Namun, pengawasan terhadap kondisi angin di lingkungan sekitar seringkali masih dilakukan secara manual, yang membuat respon terhadap kondisi ekstrim menjadi lambat dan tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang dapat mendeteksi kecepatan angin dan menutup penutup atau pelindung secara otomatis apabila terdeteksi angin melebihi ambang batas yang ditentukan. Kemudian, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem penutup otomatis yang mampu merespon kondisi angin kencang secara real-time. Sistem ini dibangun dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor kecepatan angin serta dilengkapi dengan servomotor sebagai akuator untuk membuka dan menutup penutup secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan platform IoT Billing guna memantau nilai kecepatan angin dan status penutup melalui dashboard yang dapat diakses secara jarak jauh. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Yang pertama di sini ada ESP32. ESP32 ini adalah mikrokontroler berbasis Wi-Fi dan Bluetooth yang berfungsi sebagai otak dari sistem. ESP32 ini menerima data dari sensor angin, memprosesnya, dan mengendalikan servomotor untuk membuka atau menutup penutup secara otomatis. Selain itu, ESP32 juga mengirimkan data ke platform billing melalui jaringan Wi-Fi untuk pemantauan jarak jauh. Selanjutnya, ada potentiometer atau bisa disebut juga sensor angin. Potentiometer ini akan menghasilkan nilai analog yang mempresentasikan kecepatan angin. Nilai ini kemudian dibaca oleh ESP32 melalui pin analog dan dibandingkan dengan ambang batas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada servomotor, berfungsi sebagai akuator yang menggerakkan sistem penutup secara fisik ketika kecepatan angin melebihi ambang batas. Servo akan bergerak ke posisi tertutup. Sebaliknya, jika kecepatan angin kembali normal, servo akan membuka kembali penutup. Yang pertama ada bagian deklarasi, yang bisa disebut juga pada bagian awal program, dilakukan deklarasi library dan variabel. Yang pertama itu library, mengimpor library penting seperti Wi-Fi, billing simple ESP32, dan ESP32 servo untuk menghubungkan ke jaringan, mengakses billing, dan mengendalikan servo. Lalu ada variabel token dan Wi-Fi, menyimpan token autentikasi billing, nama Wi-Fi, dan password. Kemudian ada pin dan variabel, menentukan pin input dan sensor angin, pin output ke servo, serta nilai ambang batas kecepatan angin.
Selanjutnya ada fungsi setup dijalankan satu kali saat ESP32 pertama kali dihidupkan di dalam fungsi ini. Serial motor diaktifkan untuk debugging, ESP32 disambung ke Wi-Fi dan billing menggunakan billing begin. Kemudian servo dikonfigurasi agar siap menerima perintah. Pin servo disiapkan sebagai input. Selanjutnya ada fungsi loop. Fungsi loop ini inti dari program yang terus dijalankan selama ESP32 menyala. Di dalamnya terdapat yang pertama, billing run untuk menjaga koneksi dengan billing. Pembacaan nilai sensor angin dengan analog read. Kemudian pengiriman data ke billing untuk ditampilkan di gauge dan label. Selanjutnya, pemeriksaan apakah nilai angin melebihi ambang batas. Jika iya, maka servo bergerak ke posisi tertutup. Jika tidak, servo bergerak ke posisi terbuka. Nilai status dikirim ke billing melalui virtual pin. Selanjutnya ada fungsi billing atau write. Fungsi ini digunakan untuk menerima input dari billing, misalnya ambang batas dari slider yang terhubung ke virtual pin P2. Kemudian ada alur logika secara singkatnya. Yang pertama, ESP32 menyala dan terhubung ke Wi-Fi serta billing. Yang kedua, sensor angin dibaca secara berkala. Yang ketiga, nilai sensor dikirim ke dashboard billing. Yang keempat, jika nilai sensor melebihi batas, servo menutup-penutup. Yang kelima, jika tidak, servo membuka penutup. Dan yang terakhir, pengguna dapat melihat dan mengatur sistem dari dashboard billing. Ini ada dashboardnya yang mana di sini ada template ID, template name, dan out token. Ini berfungsi untuk menyambungkan ke billing. Yang selanjutnya di sini ada Wi-Fi untuk simulasinya. Kalau disambungkan ke billing SP32-nya. Nah, untuk ini bahan-bahannya ada potensiometer untuk sensor angin, dan ini ada ESP untuk menyambungkan simulasi waktu ini ke billing, dan ini ada servo motor. Terus di sini ada servo penutup sensor angin dengan nilai 34, ambang batasnya 400, billing rate-nya V2, terus ambang batas sama dengan parameter. Terus di sini ada setup serial begin dengan nilai segini. Lalu ada serial print kalau ESP32, lalu billing serta penutup. Terus di sini ada bagian loopingnya, billing run, integer nilai angin sama dengan null price. Ini untuk menghubungkan sensor angin. Lalu di sini ada nilai ambang batas untuk berfungsi untuk penutup dan membuka. Baik, sekarang kita run. Nah, di sini berarti sudah menyala. Lalu selanjutnya kita hubungkan ke billing. Di sini saya setting ke P2 karena sesuai shortcut yang ada di Walkui. Lalu tipe datanya integer. Di sini saya kasih
40, 90. Lalu di port value-nya saya kasih 0. Nah, ini ke web dashboard, gauge dan radial gauge, lalu pilih V2. Di sini maksimalnya 40, 90 sesuai yang tadi yang ada di data string ini. Kemudian radial gauge-nya maksimalnya 90. Kita coba samakan dulu. Nah, ini gauge-nya hasilnya 2,412 dan sedangkan yang radial gauge 1,788. Ketika gauge-nya dirubah, misalkan maksimalnya 80, otomatis radial gauge berubah menjadi 3,073. Ini tuh nilai angin yang ada di sini.